Assalamualaikum sedulur. Pagi ini saya mau ngobrol ngalor ngidul tentang perjalanan hidup saya. Jadi saya dulu dilahirkan itu di suatu desa atau di kampung yang saat itu listrik belum masuk, terus penerangan lampu di rumah itu pakai jempor atau sempor atau apa ya, jempor lah. Jempor itu adalah suatu tempat, entah itu dari kaleng atau dari apa, yang kasih sumbu, kasih minyak. Nah itu di situ itu penerangan zaman waktu kecil saya dulu. Terus kalau cemplon atau damar cemplon namanya. Terus kalau belajar itu pakai sentir. Sentir itu dari suatu botol yang kecil, kasih sumbu, dikasih minyak tanah. Nah itu penerangan waktu belajar malam. Ya pada saat kecil dulu itu, namanya di kampung atau di desa, permainannya itu ya permainan zaman dulu, yaitu jublek-jublek suweng, main sodor, peta umpet, main dir, main kelereng, terus main engklek, terus jumbritan, bentengan, dakon, terus apalagi ya, banyak yang kalau disebut itu ya permainan seperti itulah waktu di kampung itu. Waktu itu juga belum ada listrik, anak-anak kampung baik laki maupun perempuan itu berkumpul, tidak ada rasa yang apa-apa, pokoknya ya main aja selayaknya anak kampung, anak desa. Terus kalau mainan laki itu seperti saya ini, kalau pengen main mobil-mobilan ya itu dari batang pohon pisang atau gedebok namanya, itu dipotong terus dibentuk jadi kepala truk-trukan, itu seperti itu ya, seperti itu. Terus dikasih tali, digeret ke sana kemari, rasanya itu ya senang. Terus kalau mobil dari itu juga dari bunga tebu itu terus dibikin mobil, itu juga bisa ya waktu pada saat itu seperti itu. Terus kalau mau main itu ya main layang-layang itu dari zaman dulu, mainnya di sawah. Kalau saya pingin makan ikan atau makan udang, itu nyarinya di sungai. Ketepatan rumah saya di kampung itu dekat sungai, pinggirnya itu sungai. Nah di sana itu banyak udang, terus sungainya itu jernih sekali. Waktu zaman dulu itu jernih karena bawahnya itu pasir, jadi jernih, ikan itu kelihatan. Ya ada udang, ada ikan lele, ikan gabus, ikan jair, terus ikan bader, itu banyak. Terutama saya seneng itu nyari udang itu gampang sekali waktu itu. Jadi besek segi 4 itu kita isi dengan kreweng itu pecahan genteng, taruh di situ setengahnya, terus kita cari cuyu atau kepiting kampung ya, kepiting kali, terus
dicacah gitu, dimasukkan ke besek. Nah, dimasukkan ke besek itu langsung kita tali segi 4, kita ke atas itu. Nah, habis diisi itu kita masukkan ke sungai. Sungai itu tergantung kita mau di mana, dekat buk atau jembatan atau di mana itu terserah kita, karena udang waktu itu banyak sekali. Kita taruh, kita main dulu, main kelereng, main jumbritan, main itu. Dalam waktu setengah jam kita buka, kita angkat, udangnya itu sudah banyak yang ada di dalam besek itu tadi. Ya, udang seperti itu langsung kita masak. Kita masak itu bukan kita masak langsung digoreng, itu enggak. Kita ke dapur, kalau orang kampung namanya pawon. Jadi pakai api, kalau sekarang pakai gas, kalau dulu itu pakai kayu. Jadi pawon pakai kayu, ya di situ itu. Terus kayunya kita bakar dulu sampai jadi arang, baru udangnya taruh di situ. Udangnya taruh di atasnya, langsung berubah warna merah. Bukan digoreng dulu, kalau dulu itu. Jadi nggak digoreng, kita bakar di situ rame-rame. Istilahnya rame-rame sama teman-teman, baik perempuan maupun laki di kampung waktu itu. Saat itu ya rasanya ya enak, ya karena adanya seperti itu. Terus ya kita makannya, ya anak-anak jangan zaman usia seperti itu, ya enak aja, nyaman, bahagia, senang. Jadi masa kecil saya itu ya seperti itu, hidup di kampung, di suatu desa, rumahnya dekat sungai. Ya apalagi kalau hujan itu, kalau hujannya sore gitu, atau siang kita habis sekolah itu ya mandi di sungai, jernih, sungainya jernih. Jadi kita mandi bareng-bareng rame-rame, dan tidak dalam, saat itu tidak dalam. Saya sekolah itu pagi sekolah SD, siang jam 2 itu masuk ke Ibtidaiyah. Ibtidaiyah itu sekelas SD tapi keagamaan, namanya Ibtidaiyah. Nah, setelah itu maghrib ya kita sebagai orang muslim ya kita ngaji. Habis maghrib itu ngaji. Ya itulah yang saya lakukan di masa kecil saya. Jadi masa kecil itu enak lah, indah, bahagia, terus senang. Apalagi kehidupan dulu itu tidak neko-neko. Pulang sekolah, main, terus nanti main apa aja di situ, itu tergantung teman-teman. Jadi kalau manggil teman, rumahnya juga pada dekat. Jadi kita ya saat itu saat yang paling menyenangkan lah di masa kecil saya. Walaupun kalau diukur saat ini tidak ada seberapanya, karena apa? Listrik sudah ada, HP, bla 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 bla, semua sudah ada semua, tinggal kita bisa apa enggak kita mencukupi seperti itu. Dan saat itu enggak kepikir saya seperti ini. Ya cita-cita sih, punya cita-cita, namanya cita-cita itu kan ya suatu angan-angan, bisa terjadi dan bisa tidak. Cuma cita-cita saya dulu ya pengen merubah nasib, atau pengen merubah hidup, atau pengen merubah kehidupan yang diberikan Tuhan, yaitu di kota. Ya bersyukur
saya bisa bekerja di salah satu kota. Waktu itu ya kota di Indonesia, kota disebutnya kota kembang. Ya, saya bekerja itu dari kota sana. Dan alhamdulillah saya dengan keadaan saya seperti ini, orang kampung, orang desa, yang masa kecilnya seperti itu, ya saya bersyukur sekali bisa bekerja di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Bersyukur sekali. Dan waktu itu tidak ada cita-cita pengen kerja di bank, tidak ada. Ya cuma cita-citanya pergi ke kota, pengen merubah nasib atau pengen merubah kehidupan, nanti jadi apa itu tidak terbayang di pikiran saya. Jadi tidak terpikirlah kalau saya bisa bekerja di salah satu bank yang terbesar di Indonesia, bank swasta ya, terbesar di Indonesia. Ya, saya terus terang aja bersyukur satu kepada Allah. Yang kedua, bersyukur kepada kedua orang tua saya. Yang ketiga, saya bersyukur kepada salah satu bank swasta yang terbesar di Indonesia. Yang keempat, saya bersyukur kepada alam semesta ini, karena saya adalah bagian daripada kehidupan yang diberikan oleh Tuhan mengisi alam semesta ini. Hingga saat ini saya bisa seperti ini. Jadi intinya bahwa hidup ini adalah, bagi saya pribadi, mau diperjuangkan kayak apa, mau bagaimana dan bagaimana jagat ini sudah digelar. Jadi artinya atau intinya kita mencari hidup, yang penting kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri dan bertanggung jawab kepada yang ngasih hidup, bertanggung jawab kepada orang tua, bertanggung jawab kepada alam semesta. Jadi kalau kita bertanggung jawab, bagi pribadi saya sudah menjalankan tata cara kehidupan dan penghidupan yang diberikan Tuhan. Ya, nggak nyangka kalau saya bisa seperti ini, terus terang aja nggak nyangka dan tidak terpikir saya bisa seperti ini. Makanya Lur, pribadi saya harus belajar dan selalu belajar. Jadi belajar itu tidak ada berhentinya. Jadi belajar itu bagi saya, di mana kita berada, di mana kita ada, di mana kita itu pergi kemana saja, itu artinya kita belajar. Ya, belajar bagi saya itu belajar menyikapi keadaan, belajar menyikapi situasi, belajar menyikapi kondisi. Jadi kalau kita tidak belajar dan tidak memahami dan mengerti itu, ya tentunya kita tidak sen kepada apapun. Ya bagi saya, belajar di kiri kanan saya atau belajar di mana kita berada, itu adalah guru yang paling hebat. Karena kita harus menyikapi semua yang ada di sekitar kita. Kalau tidak, kita ini ngeresulo aja Lur. Adanya ngeresulo aja. Salah, menyalahkan. Ya wajar sebagai manusia seperti itu. Tapi ya bagi saya lah Lur, bagi saya pribadi, saya harus banyak belajar di mana saya bertempat, di mana saya pergi. Artinya ya seperti itu. Didikan orang tua saya, karena orang tua dari kampung ya seperti itulah.
Kalau memang orang tua mampu itu ya lain lagi kan. Karena orang tua saya dianggapnya ya biasa-biasa aja, sederhana, tidak muluk-muluk. Ya pesannya hanya berbaiklah kepada sesama, berbaiklah kepada alam semesta, itu saja. Dan ingat, jangan lupa kepada Tuhan. Nah, itu tadi yang sampai sekarang saya pakai. Artinya saya mensyukuri kehidupannya diberikan Tuhan. Jadi saya bisa menikmati, tapi tetap saya sesuaikan dengan kantong saya dalam hal kehidupan apapun. Dalam menempuh kehidupan sampai usia saya di atas 60 ini, ya masih seperti ini loh. Jadi usia saya sudah di atas 60, ya inilah saya. Ya saya amini pemberian umur yang diberikan Tuhan, dan saya berterima kasih bahwa sampai detik ini saya masih bisa menghirup udara yang diberikan Tuhan. Wis pokoknya lur, hidup ini adalah gelinding saja. Memang pilihan, tapi yang gelinding saja. Kalau boleh memilih, yang milih yang enak itu pasti. Tidak ada orang hidup pilih yang sorot, tidak ada. Pasti milih yang enak. Ya milih yang enak itu tidak serta-merta langsung didapat. Pasti dengan berdarah-darah, jatuh bangun. Wis pokoknya dulur punya pengalaman sendiri-sendiri lah. Tapi inilah pengalaman saya yang saya curahkan, yang saya jadi ngobrol ngalor ngidul ini. Jadi tidak mengurangi rasa syukur saya kepada Tuhan sehingga saat ini dengan usia di atas 60 dulu saya masih diberikan seperti ini. Ya saya bersyukur kepada Tuhan. Intinya saya ngobrol ngalor ngidul ini hanya mengeluarkan unek-unek, ya unek-unek saya seperti ini, bahwa perjalanan hidup saya seperti ini. Ya tapi tidak serta-merta langsung seperti ini, tidak. Jadi perlu perjalanan yang panjang sehingga saya mencapai usia 60 ke atas. Dan saya cukuplah dalam kehidupan, bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kehidupan saya seperti ini. Ya lur, jangan lupa harus berpikir positif, selalu berpikir positif, tetap semangat, itu harus, ya, selalu berpikir positif dan tetap kita semangat apapun, jangan sampai itu kendor. Perjalanan yang diberikan Tuhan tetap kita yang jalani, ya. Jadi intinya saya ngobrol ngalor ngidul ini bukan saya menggurui, bukan saya apa-apa, ya cuma mengeluarkan daripada isi perjalanan yang tidak lengkap ini. Oke, saya Sunarto berpesan kepada dulur semua, dalam pandemi ini kita tetap harus jaga prokes. Cuci tangan pakai sabun, kemana-mana juga harus pakai masker. Kalau diri kita menjaga diri kita sendiri, insya Allah orang lain pun juga tidak akan ketularan kita, apalagi keluarga kita. Nanti kalau kita sembrono, ya pasti hasilnya sembrono. Tapi kalau kita hati-hati, paling tidak mengurangi daripada sembrono itu tadi. Siap ya lur? Saya berharap tindakan kebaikan saudara atau teman-teman saya atau sedulur saya suatu kebahagiaan bagi saya. Saya Vlog Sunarto undur diri dulu, tetap semangat,
selalu berpikir positif, ya Lur. Di usia 60 ini harus dijaga dan hati-hati, dipelihara, tidak boleh sembarangan dan sembrono. Oke? Bisa kan? Harus bisa kalau kita mau merawat diri kita dengan kondisi apapun. Oke? Sunarto undur diri. Wassalam.